Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wal mujahidin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pagi ini setelah menunaikan sholat subuh berjamaah. Kita membaca hadis-hadis Rasulullah. Ini akan ada hadis yang agak panjang tentang kewajiban patuh terhadap hukum-hukum Allah. Dan dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam An-Nawawi yang wafat dalam usia 43 atau 45 tahun ini, pengarangnya Imam Nawawi memulai dengan membaca ayat Al-Quran surat An-Nisa 65. Jadi kita perlu mengenal Rasulullah itu dari ucapan-ucapannya, dari tindakan-tindakannya, dari sejarah perjuangannya. Dan kali ini kita mencoba menanamkan rasa cinta kepada Allah dan Rasulullah melalui pengenalan terhadap utusan Allah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan mengenal Nabi Muhammad sedikit demi sedikit, dengan mengenal satu hadis, dua hadis, sedikit demi sedikit, insya Allah Allah tumbuhkan, Allah tanamkan rasa cinta dalam relung-relung hati kita, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di atas cinta itu kita beragama dan mengarungi kehidupan modern yang penuh dengan tantangan ini. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Surat An-Nisa ayat 65. Maka demi Tuhanmu, fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Wa yusallimu taslima. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka berkata, kami mendengar dan kami taat, sami'na wa ta'na. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat An-Nur ayat 51. Ada beberapa hadis tentang masalah ini, di antaranya adalah hadis Abu Hurairah yang tercantum nomor 156. Nah, kita bacakan hadis dari Abu Hurairah. Ia berkata, kita bacakan dulu ininya ya, terjemahannya, supaya langsung memiliki gambaran. Ketika ayat ini turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi Allah adalah apa-apa yang ada di dalam langit dan apa yang ada di bumi. Jika kalian terangkan apa-apa yang di dalam hatimu, atau jika kalian sembunyikan, pastilah Allah akan memperhitungkan semuanya. Sampai akhir ayat. Maka hal tersebut dirasa amat berat oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu bercongkok di atas lutut mereka dan berkata, ya Rasulullah, kami telah dibebani amal-amal yang kami sanggup melaksanakannya, yaitu sholat, puasa, jihad dan sedekah, tetapi kini telah diturunkan kepadamu ayat ini dan kami tidak sanggup melaksanakannya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kalian mengatakan sebagaimana yang dikatakan dua golongan ahli kitab sebelum kalian? Kami mendengar tapi kami menyalahi. Jangan berkata seperti itu, tetapi katakanlah kami mendengar dan kami taat. Ucapannya haruslah sami'na wa ta'na, bukan sami'na wa asayna. Setelah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meniru membacanya dan lidah mereka menjadi ringan membacanya, maka Allah Ta'ala menurunkan ayat Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitab, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu-lah tempat kami kembali. Setelah mereka melaksanakannya, maka Allah menghapusnya. Dan setelah itu Allah menurunkan ayat, Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakan, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Beliau bersabda, benar ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Beliau bersabda, benar ya Tuhan kami, janganlah pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Beliau bersabda, benar, naam, beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami, Engkau penolong kami, maka tolonglah kami terhadap orang atau kaum yang kafir. Rasulullah bersabda, benar, hadis riwayat Muslim. Hadisnya panjang ya. Ini tentang kepasrahan, perlunya tidak ada pilihan lagi kalau Allah dan Rasulnya sudah menempatkan atau menetapkan satu hukum, kita harus sami'na, harus kami mendengar dan kami taat. Dari Abu Hurairah, ia berkata, lama nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Al-ayah, ishtadda dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma baraku ala rukabi faqalu ay Rasulullah kullifafa minal a'mali ma nutiq as-salata wal jihada was siyama was sadaqah wa qad unzilat 'alaika hadhil ayatu wa la nutiquha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum sami'na wa asayna bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Falamma qatara'aha qaum wa dhalaqat biha alsinatuhum anzalallahu ta'ala fi ithriha amana rasulu bima unzila ilaika mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Falamma fa'alu dhalika nasakhaha Allah ta'ala fa'anzalallahu azza wa jal la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Qala na'am Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Qala na'am Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Qala na'am wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Qala na'am rawahu Muslim. Ya. Ini penting diperhatikan ya, ucapan-ucapan Rasulullah ya, tentang sikap kita terhadap ayat Al-Quran yang itu harus disikapi dengan saya ikuti langsung dengan kepatuhan ya, bukan dengan kemaksiatan atau membangkang atau meragukan ayat-ayat yang diturunkan kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis tadi artinya ketika ayat ini turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bagi Allah adalah apa-apa yang ada di dalam langit dan apa yang ada di dalam bumi. Jika kalian terangkan apa yang ada di dalam hatimu dan jika kalian sembunyikan, pasti Allah akan memperhitungkan semuanya. Sampai akhir ayat, maka hal tersebut dirasa amat berat oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka mendatangi Rasulullah SAW lalu berjongkok di atas lutut mereka dan berkata, "Ya Rasulullah, kami telah dibebani amal-amal yang kami sanggup melaksanakan, yaitu puasa, sholat, puasa, jihad, dan sedekah. Tapi kini telah diturunkan kepadamu ayat ini dan kami tidak sanggup melaksanakan." Rasulullah SAW bersabda, "Apakah kalian mengatakan sebagaimana yang dikatakan dua golongan ahli kitab sebelum kamu? Kami mendengar tapi kami menyalahi. Sami'na wa asaina." Ya. Janganlah berkata seperti itu, tapi katakanlah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Kami memohon ampun kepadamu ya Tuhan kami, dan kepadamu lah tempat kembali. Setelah para sahabat Rasulullah SAW meniru membacanya dan lidah mereka menjadi ringan membacanya, maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ayatnya apa tadi? Rasul beriman ya. Ayatnya adalah Amanar Rasulu bima unsila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Surat Al-Baqarah 185. Ya kan? Setelah mereka melaksanakannya, itu artinya tadi surat itu adalah Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, semua beriman kepada malaikat-malaikatnya, semua beriman kepada kitab-kitabnya dan Rasul-Rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari Rasul-Rasulnya. Dia meminta, dan mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Allah, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil. Dan kepada ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamulah tempat kami kembali. Ya. Setelah mereka melaksanakannya, maka Allah menghapusnya. Dan setelah itu Allah menurunkan ayat, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya. Dan dia mendapatkan pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapatkan siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau melakukan kesalahan. La tu'akhirna in nasina aw akhtana.
Beliau bersabda, benar ya Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana beban kepada orang-orang sebelum kami. Beliau menjawab, benar ya. Kemudian beliau bersabda, benar ya Tuhan kami, janganlah pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Beliau bersabda, na'am atau benar, dan berilah maaf kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami, engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Kemudian beliau bersabda, na'am atau benar. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Imam bab penjelasan bahwa Allah tidak membebani kecuali yang sanggup dikerjakan. Penjelasan kata dari hadis yang panjang itu satu, ayat yang dimaksud adalah surah Al-Baqarah ayat 284. Iqtara'aha telah membacakan ayat tersebut. Apa ini? Zalat mematuhi, ithriha setelah itu maksudnya menurunkan ayat itu seutuhnya tanpa ada pemisah, ithriha. Kemudian nasakhaha, menghapusnya. Nasakh adalah menghapus hukum syariat yang sudah ditetapkan oleh dalil terdahulu dengan dalil yang datang belakangan. Mala taqata lana, beban yang tidak sanggup memikulnya, beban yang kami tidak sanggup memikul beban itu, ya kan. Mutiara hadis. Dalam hadis tadi ada 3. 1, bolehnya nasah terhadap hukum taklif. 2, sesuatu yang sangat ditakuti oleh para sahabat adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala lantaran suatu hal yang mereka tidak dapat menolaknya, seperti getaran hati yang muncul tanpa diusahakannya, oleh karenanya mereka tidak sanggup menanggungnya. Maka ketika mereka membaca ayat tersebut, mereka menjawab, kami mendengar dan kami taat kepada Tuhan kami tanpa memprotesnya. Kemudian Allah memberitakan kepada mereka bahwa beban dan kesulitan itu telah diangkat, ya, telah diangkat dari mereka. Maksudnya mereka tidak disiksa karena getaran dan bisikan hati yang sering muncul dalam jiwa manusia. Di sisi lain Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada mereka, ya, kepada mereka bagaimana mereka semestinya berdoa dan memohon kepadanya. 3, sikap seorang muslim terhadap setiap perintah Allah Subhanahu wa taala adalah merespon dan taat. Sami'na wa ata'na, bukan merespon sami'na mendengar kemudian wa asaina dan kami akan menteronnya, men-challenge-nya atau apalah yang sifatnya negatif, ya kan. Sikap seorang muslim terhadap setiap perintah Allah Subhanahu wa taala adalah merespon dan taat, ya, karena kita tahu bahwa Allah tidak akan memberikan suatu perintah atau beban yang tidak sanggup dijalankan oleh manusia. Jadi taat saja, nggak mungkin Allah memberikan suatu beban yang kita tidak sanggup memikulnya. Moga-moga hadis ini bisa memberikan tambahan ilmu, pengalaman dan perspektif Islam, ya, dalam menghadapi kehidupan kita yang penuh tantangan hari ini dan hari-hari mendatang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.